Jangan katanya-katanya untuk tubuh kita, apalagi tubuh anak kita, Aduh. jangan coba-coba deh ya bunda-bunda ya. Benar. Halo Bunda, selamat datang kembali di podcast Halo Bunda, persembahan dari Generos sebagai teman Bunda menemani tumbuh kembang si kecil. Nah, di segmen sebelumnya nih Bunda, kita udah bahas dengan Mbak Vanessa nih sebagai seorang working mom. Yaitu kita udah bahas banyak banget tentang pekerjaannya Mbak Vanessa, pekerjaannya sebagai salah satu karyawan di Bepom, terus juga sebagai seorang ibu, bagaimana cara memberikan gizi yang baik buat Cira, anaknya Mbak Vanessa ini selama Mbak Vanessa ini bekerja nih. Jadi memang bondingnya pun juga harus dikuatkan. Terus habis itu Mbak Vanessa nih tadi sebelumnya sudah membahas tentang makanan yang baik untuk si Cira ini seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikut. Kita akan membahas tentang rahasia mikroba nih yang terkandung dalam makanan. Jadi tadi sebelumnya Mbak Vanessa sudah menjelaskan tentang makanan yang baik untuk Cira dan pola makannya nih seperti apa. Dan di segmen ini kita akan membahas lagi tentang makanan yang tentunya berkaitan juga dengan pekerjaannya Mbak Vanessa nih. Nah, oke. Mbak Vanessa, tadi kita udah bahas tentang pemenuhan gizi ala working mom nih dengan Mbak Vanessa sendiri. Nah, kalau misalnya nih setelah tadi udah dibahas tentang pola makan, terus jadi kerjasamanya dengan neneknya seperti apa. Nah, boleh nggak sih mungkin melanjutkan pertanyaan ataupun melanjutkan penjawaban tadi dari Mbak Vanessa. Nah, bisa nggak Mbak dijelasin secara sederhana bahwa gimana sih tentang mikroba yang terkandung dalam makanan. Nah, apakah betul nih ada mikroba baik ataupun mikroba jahat di makanan ini? Boleh jelaskan mungkin buat bunda-bunda yang lagi nonton. Oke, Mbak Sasi dan bunda-bunda semua, kalau kita ngomongin mikroba, sebenarnya mikroba itu sangat luas gitu ya. Banyak kategori mikroba itu banyak. Tapi kalau boleh saya persempit menjadi bakteri gitu ya, bagiannya dari mikroba itu memang betul ya bahasa awamnya itu jahat dan baik. Mikroba atau memang bakteri jahat dan bakteri baik gitu ya. Bakteri jahat atau lebih sering kami sebutnya sebagai patogen gitu ya. Itu pun banyak ya, banyak banget gitu. Tapi kalau kita lihat ke pekerjaan saya sehari-hari yang biasa saya awasi gitu ya, untuk produk, khususnya untuk produk pangan, obat tradisional dan kosmetik gitu, ada beberapa jenis patogen yang utama. Di antaranya mungkin ini juga bunda-bunda semua atau Mbak Sasi udah familiar ya sama nama-namanya. Salmonella, pernah dengar dong ya? Pasti E. sering coli, bakteri yang kayak paling jahat iya pasti betul, E. coli. digabungkan. Kemudian ada golongan Enterobacteriaceae, kemudian ada Listeria, kemudian lagi ada Pseudomonas aeruginosa. Itu yang umum di pekerjaan saya itu, dan saya yakin bunda-bunda sudah cukup familiar ya. Pasti. Nah, kemudian kalau untuk bakteri baik gitu. Iya betul, bakteri baik atau biasanya kalau kita bilangnya bakteri yang beneficial ya, ada benefitnya untuk tubuh gitu. Itu kita sebutnya bakteri probiotik. Pasti bunda-bunda semua juga sering dengar ya Mbak Sasi ya. Itu contohnya ada golongan Lactobacillus gitu. Lactobacillus itu pasti sering dengar sih dengan kata-kata Betul, Lactobacillus. Bulgaricus, ada Acidophilus, kemudian ada lagi golongan Bifidobacterium gitu, seperti itu bakteri-bakteri baik yang biasanya kalau produknya apa sih? Biasanya suka minum yogurt. Iya, itu ada di yogurt banyak banget. Pasti kan apalagi buat anak-anak pasti juga bunda-bunda suka kasih nih. Betul, dan ada juga bentuknya suplemen probiotik kayak gitu. Itu untuk mikroba baik dan jahat tadi, dan contoh-contoh produknya kayak gitu. Berarti memang benar ya ada bakteri baik ataupun bakteri jahat. Mungkin kan banyak yang dikenal bahwa rata-rata bakteri jahat gitu kan, padahal belum tentu juga ya Mbak Vanessa ya bakteri itu yang harus pada jahat. Betul, gitu. yang harus kita ketahui adalah kenapa sih disebut bakteri jahat atau patogen. Nah, itu tuh artinya kehadirannya itu membahayakan, baik misalnya dia ada di saluran cerna kita, membahayakan saluran cerna kita, dia ada di saluran pernafasan kita, dia membahayakan saluran pernafasan kita, atau dia ada di
permukaan tubuh kita di kulit Oke. misalnya gitu. Dia misalnya kosmetik Ya, nih, biasanya kosmetik. kan, bunda-bunda Kosmetik nih yang kan pakai dipakainya kosmetik di nih. ini ya, di kulit gitu Iya. ya. Nah, kalau dia produknya itu mengandung mikroba yang berbahaya, bakteri yang berbahaya juga dong, Iya. bisa menimbulkan Gatal, gatal-gatal, alergi alergi dan lain biasanya, sebagainya oke. gitu. Kalau masuknya di saluran cerna, sakit perut, diare gitu kan. Oke. Pernafasan bisa buat sesak nafas dan lain sebagainya. Wah. Itu si mikroba Mikroba yang jahat tadi jahatnya ya, itu. oke. Jadi Sebaliknya Bisa. nih, maaf nih Ya, kalau boleh saya langsung tambahin, tambahin lagi. kalau bakteri-bakteri baik yang saya sebut probiotik itu memang dia baik untuk di saluran cerna kita, Oke. membuat pencernaan kita lebih lancar Lancar. dan lain sebagainya. Oke, jadi memang ya berkaitan dengan pencernaan juga, walaupun ada yang jahat, tapi bakteri juga pun ada yang baik nih ya Betul. Mbak. Oke, nah kalau misalnya nih tadi kan udah dijelaskan apa itu mikroba jahat dan mikroba baik oleh Mbak Vanessa. Nah mungkin sesi ini nih juga ditunggu-tunggu nih oleh bunda-bunda, yaitu tips nih, tips mungkin dari Mbak Vanessa sendiri bisa sharing tips ke bunda-bunda yang lagi nonton ini tentang bagaimana mengetahui makanan dan minuman yang dikonsumsi anak ini aman dari mikroba yang jahat tadi ataupun mikroba yang berbahaya. Oke, jadi bunda-bunda semua seperti namanya ya, Ya, mikroba. Bentuknya itu sangat mikro, Kecil. tidak kasat mata. Kita Nggak nggak bisa tahu. tahu misalnya ada satu makanan Ya. nih, Mbak Sasi ya. Ini ada mikrobanya apa Enggak ya, kita nggak tahu. Kalau ada semut kan kelihatan, oh ini di atas Ada makanannya serangga atau ada serangga. lalat yang Betul. masuk. Kalau mikroba tuh kita secara kasat mata itu Oke. kita nggak bisa tahu gitu ya, Pasti, bunda-bunda gitu. ya. Tapi ada beberapa tips nih buat bunda mengetahui makanan ini tuh kira-kira sudah layak sudah tidak layak dikonsumsi atau tidak dikonsumsi layak atau konsumsi, ya. gitu. Misalnya contohnya yang pertama dari tekstur sudah berubah. Ya misalnya ada suatu makanan harusnya teksturnya gimana, ini kok Iya. jadi benyek gitu. Satu pas itu. satu, heeh. Yang kedua tadinya nggak basah-basah, nggak Iya. berlendir, ini kok pas disendokin gitu kok berlendir. Bir. Atau minuman kok jadi kayak kental-kental gitu ya, Oke. minumannya yang tadinya biasanya encer aja Encer aja biasa tuh. gitu. Kemudian baunya, dari bau tadi kan udah tekstur, baunya yang kedua ya, baunya yang tadinya baunya normal, bau makanan atau minuman pada umumnya yang biasa dikonsumsi kok sekarang baunya beda ya, agak-agak Agak asem asem. bisa Oke. kayak gitu. Dari rasa juga yang bau tadinya rasanya normal terus jadi agak asem, warnanya biasanya Oh, iya. ada perubahan warna. Nah, Oke. bunda-bunda semua tuh harus waspada kalau ada makanan dan minuman yang Yang sebelumnya bunda-bunda atau Mbak Sasi tahu Iya. kayaknya nggak kayak gini deh. Ini Oke. kok berubah teksturnya, warnanya, rasanya kayak gitu. Iya. Itu sudah dipastikan itu kemungkinan besar memang Ada ada tumbuh mikroba di situ yang Oh, berarti oke. makanan atau minuman tersebut sudah tidak layak Ya, untuk dikonsumsi. Jadi memang bunda-bunda biasanya kan kalau misalnya nyimpen makanan ataupun di rumah, kalau besoknya mau dikonsumsi lagi, Iya. misalnya harus diperhatikan dulu Betul, ya. betul, Harus diperhatikan betul. dulu misalnya ya kalau ada dari rasanya udah nggak enak. Jadi kan kita biar bisa lebih aware lagi Betul, nih Mbak sama Sasi. makanan yang terkonsumsi tadi itu ya. Oke. Kalau Nah, tapi gimana? boleh aku tambahin sedikit? Boleh, silakan. Nah, ini berkaitan juga dengan saya dan bunda-bunda semua Iya. yang sedang gencar-gencarnya MPASI nih untuk Wow, yang bayinya seumuran ayo saya. tuh, Itu seumuran. itulah kenapa harus diperhatikan Iya. benar-benar karena apalagi makanan homemade yang kita buat sendiri kayak sendiri. gitu kan kadang lebih cepat basi Iya, ya. Jadi betul. jangan lupa untuk menyajikan makanan untuk bayi kita itu yang aman, yang sudah dipanaskan seperti itu ya, disimpan juga di suhu rendah yang benar gitu. Itu tuh. cara penyimpanan Cara dan penyimpanan, pengolahan juga pengolahan. sangat berpengaruh. Oke, jadi dari tipsnya dari Mbak Vanessa nih bahwa memperhatikan karena kan kita memang tidak pakai pengawet ya kalau untuk empasi. betul, Jadi betul. memang pure dari bahan alami, segar juga. Jadi memang harus diperhatikan juga nih untuk pengolahannya, penyimpanannya Betul. gitu. Oke, makin asik nih tips-tipsnya Bunda mungkin boleh dicatat ya. Iya. Dari Mbak Vanessa ini penting juga, mungkin bunda-bunda juga bisa menerapkannya di rumah. Oke, nah dari tadi udah kita bahas tentang mikroba dan bagaimana kita cara mengetahuinya ya Mbak Vanessa, mikroba jahat dalam makanan ini seperti apa, tadi udah jelaskan juga oleh Mbak Vanessa. Nah, kalau dampak mikroba itu kan kalau misalnya kita nggak tahu ya, tadi udah dijelaskan oleh Mbak Vanessa bahwa mikroba itu kan kecil, tidak terlihat nih. Nah, mungkin bisa jadi makanan yang kita konsumsi itu kan tidak sengaja ataupun sudah terkandung mikroba yang jahat tadi. Akibatnya kan tubuh kita mungkin bisa jadi sakit, apalagi untuk anak-anak yang mungkin masih rentan gitu kan. Akhirnya kan menimbulkan sakit nih. Nah, kalau sakit kan berarti kita butuh penanganan, butuh
butuh penyembuhannya nih dari anaknya sendiri. Nah, mungkin kita kan biasanya dikasih obat ya, dikasih obat. Nah, mungkin ini yang bunda-bunda yang tahu nih, kalau misalnya tips dari Mbak Vanessa nih, memilih obat yang aman dan tadi memilih obat yang tepat ala BPOM nih, kayak seperti apa sih? Kalau specifically kita berbicara soal obat gitu ya, yang pertama banget ingin saya garis bawahi untuk bunda-bunda semua, jangan sembarangan minum obat ya, bunda-bunda jangan sembarangan milih-milih obat dan minum obat. Betul. Walaupun direkomendasikan yang sini tapi belum tentu juga ya. Kadang-kadang katanya kalau sakitnya pakai ini minum obatnya ini, katanya jangan katanya untuk tubuh kita, apalagi tubuh anak kita. Jangan coba-coba deh ya bunda-bunda ya. Tips yang pertama, kalau butuh minum obat tanya langsung sama dokter. Iya kan, memang dokter itu kuliahnya bertahun-tahun untuk ilmu pengetahuannya gitu ya. Percayakan aja deh sama dokter pasti kasih yang terbaik buat kita. Kita kan nggak tahu obat ini obat itu, apalagi di obat itu ada yang label, di obat itu kan selalu ada labelnya ya, ada yang warna merah, biru atau hijau, ada obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, seperti itu. Itu tuh harus diperhatikan baik-baik gitu ya bunda, jangan sembarangan kayak gitu. Kalaupun memang iya ada obat bebas yang bisa kita beli over the counter atau di warung, di toko kayak gitu ya, diperhatikan banget itu obatnya untuk dewasa, untuk atau anak-anak. Iya kan, bener kan? Pasti dosisnya juga berbeda memang. Dosisnya betul kayak gitu. Jadi pokoknya intinya kembali lagi saya garis bawahi, kalau butuh obat udah deh, udah paling bener hubungi dokter gitu ya. Dokter akan memberikan resep sesuai apa sakitnya apa gitu. Jangan sekali-kali mencoba-coba jadi dokter diri sendiri gitu. Kalau kita bukan seorang dokter ya. Kayak gitu. Tipsnya kayak gitu sih sebenarnya yang utamanya ya. Pertama harus konsultasi dulu karena kita biar tahu nih untuk penanganan ataupun obat yang tepat. Betul. Gitu kan bunda. Jadi dari Mbak Vanessa pesan jangan sembarang. Biasanya banyak gak sih Mbak, misalnya kayak ya udahlah kayaknya denger dari ini katanya minum obat ini manjur gitu kan, padahal belum tentu juga gak sih Mbak. Kalau obat kan pasti cocok-cocokan juga betul, cocok-cocokan juga. Bagaimana kita bisa aware dengan diri kita sendiri, apalagi ini untuk anak-anak. Jangan sembarang, jadi langsung aja konsultasi ya lebih baiknya. Nah, tadi udah seru, semakin seru perbincangannya kita nih. Nah, udah ada tips-tipsnya juga dari Mbak Vanessa untuk jangan sembarang memilih obat untuk anak. Nah, kalau bunda-bunda sendiri nih yang lagi nonton ataupun dimanapun berada, nah punya tips gak sih saat anak sakit itu biasanya dikasih obat apa atau harus penanganan yang seperti apa? Nah, yuk kita boleh sharing di komentar di YouTube kita, jadi biar bisa sharing bareng. Mungkin ada yang punya cara-cara lainnya nih, tapi yang terpenting tadi pesannya Mbak Vanessa adalah jangan sembarang untuk memilih obat ya, gitu deh. Oke, nah tadi kita udah tentang memilih rekomendasi ataupun lain-lainnya gitu kan Mbak. Nah, kalau berhubung nih kemarin kan berhubung dengan yang namanya obat itu kan lagi rame dengan ethylene glycol dan diethylene glycol kan nih. Nah, kalau untuk sekarang nih, untuk saat ini, kemarin kan sudah diawasi dan lain-lainnya, banyak informasi juga dari BPOM nih, dari dari Instagramnya ataupun website resminya banyak banget yang informasi yang bisa bunda tahu gitu kan. Nah, kalau sekarang nih udah aman gak sih Mbak untuk obat-obat sirup yang beredar di pasaran? Mungkin bunda-bunda masih yang khawatir nih kayaknya. Iya, betul. Bunda-bunda semua. Aduh, ini agak-agak berat ya. Jadi harus agak serius dikit. Bunda-bunda semua, saya sebagai seorang ibu juga sangat paham ya keresahan bunda-bunda semua yang aduh biasanya nih anak aku kalau sakit minumnya sirup ini, sirup itu ya nggak sih, merek ini, sirup merek itu udah paling pol banget nih buat anak aku. Aduh, sekarang lagi ada kasus gagal ginjal akut ini kan, khawatir sementara kemarin sempat di stop dulu nih untuk minum sirup obat apapun, jangan dulu. Nah, kalau sekarang update-nya seperti apa sih Mbak Vanessa gitu kan ya? Iya bunda-bunda, kalau boleh aku update di sini ya untuk didengar bunda-bunda semua. Bener, dan informasi juga informasi penting yuk bunda, yuk Mbak Sasi kita gitu dengarkan dulu. Sekarang Badan POM itu terus melakukan pengujian untuk produk-produk tersebut gitu ya. Kita selalu terus selalu melakukan pengujian. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bunda pasti
pengen tahu ini sebenarnya sirup obat yang mana sih, merek mana yang udah boleh dikonsumsi, mana yang nggak boleh gitu. Itu sebenarnya semuanya sudah tertuang informasinya di website resmi Badan POM. Tuh. pom.go.id itu. Bunda-bunda semua bisa akses. Dan kalau sekarang kan sebenarnya bunda-bunda suka main Instagram tuh, itu lebih gampang lagi sebenarnya aksesnya Mbak Sasi. Di @bpom_ri di Instagramnya Badan POM itu selalu ada rilis-rilisnya, itu selalu ada di Instagram Badan POM. Nih kalau boleh aku share ya bunda-bunda ya. Kalau bunda-bunda pengen tahu nih sirup apa sih yang udah boleh dikonsumsi, itu bisa bunda masuk di search aja gitu, bit.ly /bpom sirup obat aman. Di situ nanti langsung muncul tuh, bunda bisa cek ada obat merek apa aja yang udah aman dikonsumsi gitu. Nah kalau sebaliknya nih Mbak Sasi, pertanyaannya ragu-ragu mana nih sirup yang belum boleh. Itu ada juga satu lagi linknya ya. bit.ly /bpom sirup obat TMS. Jadi memang 2 link itu ada nanti kita tuliskan ya bunda ya di bawah atau di deskripsi nanti. Atau jadi nanti diulang-ulang aja nih bagian tadi di repeat terus dan Mbak Vanessa pas ngomong pokoknya nanti kita tulis di bawah buat bunda bisa cek ya aman dan yang tidak aman itu. 2 informasi itu sudah tertuang di website dan di Instagram resmi Badan POM. Bunda bisa langsung cek aja, nanti ada linknya langsung dibuka deh di situ, udah jelas banget ya. Karena kalau saya sebut satu-satu ya di sini banyak. Rentet banget gitu kan. Nanti bisa 3 hari ya kayaknya ya kita bahas obat sirup mana nih yang aman dan tidak aman. Nih tadi sudah dijelaskan ya bunda-bunda, pokoknya tenang aja, BPOM akan selalu melakukan pengujian. Akan selalu update. Jadi bunda bisa tahu obat mana, mungkin obat yang biasa dikonsumsi oleh anak lagi aman nggak sih atau nggak aman gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi juga nih Mbak Sasi, aman sepanjang penggunaannya pun harus benar gitu sebenarnya ya. Tergantung dengan dosis ya nggak sih Mbak? Betul, tetap cara penggunaan yang benar insya Allah aman. Dengan rilis merek dan jenis obat sirup yang sudah dirilis oleh Badan POM. Jadi itu perhatikan ya bunda ya. Jadi bisa scroll Instagram tapi jangan malas juga untuk scroll akun IG-nya BPOM gitu. Betul banget Mbak Sasi. Nih. Nah terakhir nih Mbak Vanessa tadi sudah menjelaskan tentang mikroba baik, mikroba jahat, dan berkaitan juga dengan obat sirup yang sekarang aman dan tidak aman itu seperti apa. Nah dari Mbak Vanessa sendiri nih, dari seorang ibu juga, boleh kasih tips dong untuk bunda-bunda nih yang di rumah ataupun yang lagi nonton tentang pemberian obat, makanan dan minuman yang aman dan yang istilahnya tepat juga dikonsumsi oleh si kecil. Oke, bunda-bunda semua, aku Vanessa selaku working mom yang kebetulan bekerja di Badan POM ingin memberikan sedikit tips untuk bunda-bunda. Karena Badan POM itu kan gak cuma obat ya, Mbak Sasi, gak cuma makanan olahan juga. Ada juga obat tradisional gitu, ada juga kosmetik. Apa sih hubungannya sama anak kita? Tentu aja obat udah jelas lah, kalau sakit kan pasti dikasih obat. Makanan udah jelas. Nah sekarang kan ibu-ibu suka nih kasih obat-obat tradisional nih buat anak-anaknya. Kadang ada obat tradisional untuk nafsu makan gitu. Daya ingat juga. Kalau kosmetik emang ngasih apa? Anak-anak bayi, gitu. Jangan salah gitu kan, itu sabun-sabun mandi bayi, itu bedak-bedak bayi, lotion bayi, itu kategorinya kosmetik. Bunda-bunda termasuk gitu kosmetik kan. itu. Betul, itu semua diawasi oleh Badan POM. Dan untuk bunda-bunda semua ini, kalau boleh aku kasih tips ya, ada nih slogan di Badan POM namanya cek klik Mbak Sasi. Cek klik KLIK gitu. Ini berlaku untuk semua produk ya. Jadi apa sih itu cek klik gitu? Yang pertama kemasan. Bunda harus selalu cek nih kemasannya gitu. Jangan bunda jangan beli kemasan yang udah jelek udah bolong, penyok gitu. Itu udah gitu kan. Jangan dibeli deh. Kak, kemasan labelnya lengkap, informasinya jelas semua di produknya. Ini berlaku untuk produk apapun ya, pangan, obat tradisional, kosmetik dan lain sebagainya.
Kemudian KL udah izin edar. Oke. Pastikan produk-produk yang Bunda beli, yang Bunda konsumsi atau mau diberikan kepada anaknya sudah berizin edar. Izin edar tuh apa sih maksudnya? Nah. Sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Ada logo BPOM-nya. Oke. Tapi Bunda-bunda juga jangan asal ada logo BPOM-nya nih pasti udah aman BPOM. Aman, iya. Belum tentu. Sekarang tuh banyak juga produsen-produsen nakal yang Masukan atau Betul. hanya nempelin masukin aja logo Badan POM gitu. Waduh. Nah sekarang muncul nih pertanyaannya, terus gimana nih mau tahu benar Iya. itu udah BPOM atau belum? Oke. Nah Bunda buka lagi di laman pencarian, Iya, pencarian. cek BPOM. Oke. Nah itu kan misalnya ada produk A gitu ya, dia sudah ada nomor BPOM-nya. Misalnya makanan, misalnya pangan olahan, ada kodenya MD sekian. Masukin kodenya itu, dicek BPOM, nanti keluar bener nggak produknya sesuai. Kalau sesuai berarti itu sudah mendapatkan izin edar dari edarnya. Badan POM. Tadi kan K udah. Kemasan label, izin edar. K yang terakhir kadaluarsa. Pastikan produk-produk yang dikonsumsi ataupun yang dipakai kalau itu kosmetik itu kadaluarsanya masih jauh. Jadi belum oke. kadaluarsa ya. Maksudnya masih bisa digunakan. Konsumsi dan digunakan berapa bulan ke depan. Belum kadaluarsa. Jangan mepet-mepet juga ya. Oke. Agar terjamin. Oke, nah jadi sebagai seorang ibu ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Betul. Sekaligus apalagi sebagai karyawan pekerja tentunya banyak banget yang harus kita sinkronkan, banyak banget yang harus kita perhatikan juga. Apalagi tadi ya juga sudah dijelaskan oleh Mbak Vanessa berkaitan dengan mikroba, ataupun itu dalam obat, mikroba di dalam makanan ataupun minuman. Nah, senang banget bisa berbincang-bincang nih dengan Mbak Vanessa. Pokoknya makasih, banyak Mbak banget Sasi. informasi yang bisa kita dapetin nih. Jadi bunda-bunda tadi kalau yang udah nonton, jadi coba di crop dulu obrolannya Mbak Vanessa ini, ditulis dulu mungkin tips-tipsnya kan. Jadi banyak banget tips yang udah bisa Mbak Vanessa kasih. Semoga juga buat bunda bermanfaat nih, buat di bunda-bunda yang lagi nonton. Oke deh, kita sudah sampai di penghujung acara. Senang sekali ya, nggak terasa banget nih kita ngobrol-ngobrol. Cuap-cuap. Sebenarnya banyak banget ya yang pengen dibahas gitu kan, tapi nanti mungkin di lain waktu Mbak Vanessa kita bisa bahas lagi, bisa bertemu lagi nih dengan Mbak Vanessa. Nah tentunya juga kita mau ngucapin terima kasih buat Mbak Vanessa. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol lagi nih dengan Mbak Vanessa, tentunya dengan materi-materi yang berkaitan juga dengan anak gitu kan. Nah semoga pembahasan di podcast kali ini juga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah ya, dan bisa menjadikan edukasi dan inspirasi bagi kita semua. Makasih juga untuk bunda-bunda yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe video ini agar bunda-bunda bisa berbagi edukasi, cerita, informasi kepada bunda-bunda lainnya ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @bepom_ri supaya nanti bunda-bunda bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi nih berkaitan dengan sirup ataupun obat. Nah, oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.